Universitas Pancasakti, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat sebagai jawaban dari ulangan tengah semester dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Sunaji. Oke baik, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang peran OJK dalam sistem perbankan, mengenal tentang siapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan kenapa itu penting bagi kita sebagai nasabah atau masyarakat. Oke, jadi OJK itu singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen yang bertugas mengatur, mengawasi, dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Untuk tugas utama OJK itu sendiri adalah membuat peraturan yang sehat supaya praktik perbankan berjalan dengan sehat dan transparan, memberikan izin operasional bagi bank serta memantau kondisi keuangan bank, misalnya seperti modal, likuiditas, kualitas aset, dan manajemen resiko. Dengan aturan dan pengawasan itu, OJK bertujuan mencegah praktik yang merugikan nasabah atau yang bisa mengancam stabilitas sistem keuangan. Selain membuat peraturan, OJK juga melakukan pemantauan rutin. OJK melakukan pemeriksaan dan penegakan jika ditemukan pelanggaran atau praktik yang tidak sehat. Penegakan ini bisa berupa seperti peringatan, denda, pembatasan kegiatan, atau bahkan pencabutan izin jika perlu. Langkah-langkah tersebut diambil untuk memperbaiki kondisi bank dan melindungi kepentingan publik. Selain itu, OJK juga berperan sebagai fasilitator resolusi masalah bila ada bank yang bermasalah, misalnya seperti mendorong restrukturisasi, penggabungan, atau tindakan lain supaya kegagalan suatu bank tidak menular ke bank yang lainnya. Peran perlindungan konsumen juga sangat penting. OJK menetapkan aturan terkait transparansi produk perbankan, kewajiban pemberian informasi yang jelas, dan mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah. Jadi, jika ada nasabah yang mengalami masalah, misalnya produk yang tidak sesuai informasi atau sengketa layanan, OJK bisa menjadi pihak yang menerima pengaduan dan bisa juga menindaklanjuti masalah tersebut. Ini memberi lapisan perlindungan tambahan sebagai hak-hak hukum yang memiliki nasabah. Jadi, kenapa sih semua ini penting? Tanpa pengawasan yang memadai, masalah kecil pun seperti kredit macet, manajemen resiko yang buruk, atau praktik penyaluran kredit yang tidak prudent bisa berkembang menjadi krisis yang berdampak sangat luas. Berdampak seperti kepercayaan publik menurun, nasabah panik, dan bisa menjadi efek domino antar lembaga keuangan. Dengan peran pengaturan, pengawasan, dan penegakan yang efektif, OJK membantu menjaga stabilitas sistem perbankan sehingga ekonomi berjalan dengan lancar dan masyarakat merasa aman menaruh uangnya yang ada di bank. Untuk contoh konkret itu seperti bila ada suatu bank yang memiliki banyak sekali kredit yang mulai macet dan juga mempunyai modal yang makin lama makin menipis, OJK dapat memerintahkan bank itu untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kualitas aset, atau melakukan langkah seperti strukturisasi. OJK juga bisa mengawasi proses komunikasi agar informasi yang sampai ke publik tidak menimbulkan kepanikan. Dengan begitu, nasabah tetap percaya dan resiko sistematis bisa diminimalisirkan. Jadi, intinya OJK itu bekerja agar sistem perbankan aman, sehat, dan adil bagi semua pihak, seperti nasabah, bank, dan keseluruhan perekonomian. Jadi, jika kalian punya pertanyaan atau pengalaman terkait layanan bank atau ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana pengaduan ke OJK, tulis di kolom komentar ya.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.